Ya memang kita melaksanakan acara adatnya ini secara lengkap ya. Ya memang kita melaksanakan acara adatnya ini secara lengkap ya. Sebenarnya kan ini sudah hampir 1 tahun sebenarnya. Karena pertama kali dimulai di bulan September tahun yang lalu, kita kan pertama kali pergi dulu ke Siantar, bertemu dengan omnya Yakob untuk minta persetujuan mengangkat Jessica sebagai putrinya gitu. Jadi baru damani kan. Nah di sana sudah ada acara dulu di Siantar. Kemudian kita pergi ke Medan sebagai announcement, minta persetujuan keluarga besar Damani di Medan, kita bikin acara lagi. Kemudian setelah itu disetujui, barulah dilakukanlah pembicaraan internal antara keluarga, antara Hasibuan internal, Damani internal, kemudian Hasibuan dengan Damani kemudian dipertemukan. Setelah semua dibicarakan, kan banyak sekali tuh adat-adatnya itu ya. Karena paling repot sekali itu sebenarnya di adat, dibandingkan resepsi mungkin lebih sederhana ya. Karena ada aturan-aturan yang harus kita ikuti gitu. Pemberian ulos jumlahnya berapa, sinamotnya gimana, terus ya macam-macam lah gitu. Nah kemudian kita sudah lakukan mulai dari mengain ya, mengain itu kan mengangkat anak ya, memberikan marga kepada Jessica. Kemudian diikuti dengan acara martupol, kemudian dari martupol dibuat lagi pemberkatan, terus pemberkatan kemudian ada pesta adat. Nah besok tanggal 13 kita akan ada resepsi ya, resepsi ya karena selama rangkaian selama ini kan adat ya. Nah tentunya saya kan perlu juga mengundang para kolega saya, relasi, teman-teman, relasi bisnis, teman kerja, para teman dan para pejabat yang ya ada kaitan dengan kita, berhubungan dengan kita, dan mudah-mudahan bisa besok terlaksana dengan baik. Untuk prosesi beli adat itu mungkin prosesnya berapa lama Bang, dan kesulitannya seperti apa sih? Ya kesulitan kita itu terus terang aja adalah kita harus kuat ya, energi kita habis itu sebenarnya bukan habis lah, keluar itu karunya hanya kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakan adat itu dengan benar. Kan kita harus menjaga jangan sampai ada yang tersinggung, ada yang ada yang terlewatkan ya. Jadi semua marga-marga itu kan ada, kita kan ada dalilnya dulu kan, ada hula-hula, ada dengan tubuh, ada boru dan sebagainya. Nah itu kita harus jalanin gitu, harus perhatikan jangan sampai ada yang terlewat gitu. Nah itu kesulitan-kesulitan yang sebenarnya gitu. Nah mengenai soal jumlah uang yang diberikan itu kan di dalam adat Batak itu kan sebenarnya kerelaan, nggak ada kewajiban yang dipatok berapa. Karena bagi orang Batak itu familiar kok, simple istilahnya. Pesta kecil juga adat juga, pesta besar juga itu adat. Jadi nggak perlu kalau umpamanya secara ekonomis kurang harus berkecil hati, kenapa saya bikin pesta kecil, enggak, sama saja nilainya. Mau 50 orang juga sepanjang itu dipenuhi adanya selesai gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi itulah keunikan dan kebaikan daripada adat itu. Itu sebabnya saya bilang sama Yakob, ya karena dia satu-satunya laki di rumah, dia yang ya tidak berarti perempuan tidak perlu sama saya, buat saya itu anak laki-laki perempuan sama. Tapi dalam struktur adat kan dia laki-laki membawa marga, jadi dia saya harapkan juga tetap dapat mempertahankan hal ini. Karena dulu juga waktu saya kecil, papa saya itu sudah sering membawa saya dalam acara seperti ini. Sehingga di acara kita ini Hasibuan si dunia ini dulu itu kan belum ada kepastian di mana sebenarnya asal usulnya. Biasanya dalam alam Batak itu digambarkan dengan ada tugu persatuan sebenarnya, bukan secara itu kuburan, bukan, tujuh persatuan yang menjadi tempat bahwa disitulah asalnya Hasibuan itu.
Nah selama ini sudah hampir sebelum berapa puluh tahun, pada waktu itu 78 tahun gitu ya, tahun 28 pernah Demang Renatus Huta Barat itu membuat tanda sebenarnya ada satu bahwa itu ada tempatnya di Sigaulo sana ya, Hari-Hari Merjalo namanya. Nah, ada beberapa kali panitia dibuat untuk membentuk tugu itu, tapi nggak bisa-bisa. Dulu juga Pak Panglima ya, Raden Panggabean juga pernah menjadi panitia. Ada beberapa tokoh-tokoh besar lah, ada juga GM Panggabean dan sebagainya. Bahkan abang saya juga pernah, waktu itu dia kepala PU, dia juga pernah menjadi ketua panitia. Tapi nggak terselesaikan. Kenapa? Karena yang menjadi bukan soal biaya, tapi adalah membuat kesepakatan di antara para semua sanak saudara itu, marga, silsilah dan sebagainya. Tapi puji Tuhan pada waktu itu tahun 2001 saya diminta menjadi ketua panitianya, dan puji Tuhan kita berhasil mempersatukan membuat satu tugu Raja Hasibuan di Hari-Hari Merjalo di Sigaulo sana. Dan sejak itulah maka seluruh marga Hasibuan di dunia ini mengetahui bahwa disitulah asal usulnya, dan bersatulah semua Hasibuan itu dan terjelaslah silsilah-silsilahnya. Dan buat kita itu bukan soal kecil, itu sangat penting sekali karena itu garis keturunan kan. Jadi kalau kalian tanya Google dimanapun ditanya di mana Tugu Hasibuan, itu tahu oh di sana. Jadi orang datang ke sana kadang-kadang mereka berwisata karena tahu di sinilah asalnya gitu. Nah itulah yang kalau saya ditanya paling sulit sebenarnya lakukan dalam hidup saya. Artinya bahkan menangani perkara yang sebesar apapun tidak pernah sulit ya. Tapi untuk itu betul kesulitannya tinggi. Karena di samping kita memerlukan biaya, tapi yang paling utama bagaimana bisa melembutkan hati, membuat kesepakatan di antara marga-marga itu. Karena semua itu raja-raja semua kan. Dan kita terdiri dari 12 marga, karena itu ada Hasibuan, ada Panggabean, Huta Galuh, Huta Barat, Lubang Tubing, banyak sekali dengan boru-borunya. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya. Tapi itu pun kita bisa lalui ya. Bahkan pada waktu itu saya di acara itu diberikan gelar raja ya oleh 12 marga itu, ditambah dengan Raja Bius namanya, raja di dan tulang kami. Nah biasanya kan kalau orang memberikan marga gelar raja kepada seseorang kan jarang sekali dari marga lain memberikan gelar raja kepada marga lain kan. Paling dari marganya memberikan gelar raja. Tapi waktu itu saya juga mengatakan bahwa saya tidak menerima gelar raja itu. Saya bilang pada raja-raja di situ, saya katakan biarlah kerajaan yang dari Tuhan lah saya terima. Tapi mereka begitu mendesak, mereka banyak yang nangis pada waktu itu. Akhirnya saya katakan gini, gelarnya saya nggak terima, tapi perangkat-perangkatnya itu boleh saya terima, tongkatnya, bajunya, pedangnya, termasuk istri saya, bila saya terima. Tapi gelarnya saya bilang bukan nolak, tapi saya bilang biarlah dari Tuhan yang saya terima. Gitu. Nah akhirnya jadilah itu. Dan tapi ada baiknya juga, mungkin sejak itu akhirnya orang lagi tidak lagi berkeinginan sekali sekarang untuk mendapat gelar raja. Karena salah satunya pada waktu itu saya 12 marga memberikan gelar raja pada saya mengatakan tidak perlu. Gitu. Itulah yang terjadi. Jadi mungkin cukup membutuhkan waktu dan juga biaya yang cukup besar nanti dalam proses. Ya tentunya, kalau soal biaya itu tergantung sih ya, kita mau kecil bisa, mau besar bisa, jadi nggak ada yang memaksa itu, jadi itu nggak ada harus-harusan gitu, ya kalau kita cukupnya segini ya kita bikin segini gitu, cukupnya segitu ya segini, atau kita punya uang juga tapi maunya segini ya boleh juga, jadi itu nggak mestilah, ya. Ada keinginan dari Mila dan juga Bang Yakub juga untuk pesta adat juga dan ikut terlibat dalam mempersiapkannya nggak sih Bang? Ya adatnya kan sudah selesai semua kan, ya sudah selesai adatnya, ya sudah kita persiapkan, udah dan seperti yang kalau lihat, tinggal resepsi aja sekarang nih. Gitu. Kalau resepsi ini dari pihak Bang Yakub dan Mila yang saya wedding mereka atau gimana Bang? Ya dua-duanya kita keluarga juga membicarakannya, nanti Yakub dan Mila juga ikut, ya tamu-tamunya Mila diundang, tamu-tamunya Yakub diundang, ya tamu-tamu saya diundang, tamu-tamu keluarga Mila diundang semualah, karena kita
udah kalau Yakut dan Mila udah dipersatukan, ya tentunya semuanya menjadi satu juga, keluarga juga menjadi satu, gak ada lagi yang terpisahkan gitu. Jadi kita sama-sama lah untuk menjalankannya. Mungkin setelah resepsi di Jakarta nanti akan ada resepsi juga Bang di Bali. Ya itu anak muda lah ya, Yakub dan Mila mungkin bikin acara di sana, karena saya juga maklum mereka kan sudah mengikuti acara adat yang betul-betul itu kan boleh katakan konsentrasinya kan untuk keluarga. Bagian mereka kan hampir tidak ada di situ kecuali pribadi mereka berdua. Teman-temannya interaksinya dengan mereka juga kan terbatas. Jadi dengan nanti kalau selesai resepsi mereka bikin acara di Bali untuk kawan-kawan dekatnya katanya. Ya mungkin mereka namanya selama ini berteman banyak, yaitu untuk private lah untuk mereka berdua ya. Keluarga itu ya boleh kita pun mungkin ya mungkin datang sebentar ya, kita datang ikutlah, tapi dalam arti semuanya itu bagian urusan mereka gitu loh, kita mensupport aja lah gitu. Kalau untuk kan minggu lalu mungkin resepsi adat ya Bang. Kalau besok mungkin temanya seperti apa Bang?